Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, kelompok 1 dari kelas Tadris Biologi 6A pada mata kuliah Pengembangan Praktikum Biologi di Sekolah yang diampu oleh Ibu Najmiatul Fajar MPD. Nah, kali ini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Ayuni Puspitasari, lalu ada rekan saya, Ardia Mesita Putri, Afita Wahyuni, Rahmi Hafifah Putri, Febri Yulia Susanti, dan Della Widya Febri. Kali ini kami akan melaksanakan praktikum biologi kelas 10 tentang pencemaran lingkungan, yaitu tentang pencemaran air. Nah, penasaran dengan praktikumnya? Cek kita! Adapun latar belakang dari praktikum pencemaran lingkungan air adalah di mana pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air atau udara. Pencemaran lingkungan akan menyebabkan terjadinya penurunan kualitas udara sampai satu batas tingkatan tertentu yang mengakibatkan lingkungan tersebut menjadi kurang dan tidak dapat berfungsi kembali sesuai dengan tatanannya. Pencemaran pada udara, pencemaran lingkungan juga terjadi pada air, tanah, dan suara. Praktikum kali ini kita akan melakukan percobaan tentang pencemaran pada air yang mana yang dijadikan bahan praktikumnya adalah ikan-ikan kecil yang dengan beberapa perlakuan di wadah yang berbeda. Praktikum dari pencemaran lingkungan air ini, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan dampak yang ditimbulkan dari bahan pencemaran terhadap kehidupan organisme, misalnya ikan dengan beberapa perlakuan. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan cara menanggulangi pencemaran di lingkungan sekitar. Landasan teori. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat dari aktivitas manusia. Pencemaran air adalah kondisi menurunnya kualitas air yang disebabkan oleh masuknya komponen asing berupa unsur, energi, atau zat lain ke dalam air akibat dari aktivitas manusia. Air yang tercemar ditandai dengan adanya perubahan warna, rasa, bau, hingga kualitas air itu sendiri. Pencemaran air disebabkan oleh beberapa faktor. Namun, faktor utama yang menyebabkan air tercemar adalah sampah dan limbah. Adapun jenis-jenis pencemaran air akibat aktivitas manusia antara lain limbah rumah tangga dan limbah pabrik. Adapun dampak yang terjadi akibat pencemaran air adalah kerusakan ekosistem air, bencana banjir dan tanah longsor, biota air mati, sumber air bersih berkurang, gangguan kesehatan, penurunan kualitas lingkungan, keseimbangan lingkungan terganggu, dan erosi. Nah, adapun alat dan bahan mengenai praktikum pencemaran lingkungan dan air yaitu 4 wadah plastik, 20 ekor ikan kecil, deterjen, pestisida, minyak tanah, dan air bias. Selanjutnya, kita masuk kepada langkah kerja. Yang pertama, sediakan 4 wadah plastik yang berukuran sedang dan telah diisi air. Lalu, masukkan 5 ekor ikan kecil masing-masing ke dalam wadah plastik yang telah diisi air. Selanjutnya, yang ketiga, masukkan 1% deterjen, pestisida, dan minyak tanah ke dalam 3 wadah berbeda yang telah berisi ikan. Terakhir, sebagai pembandingan yaitu tidak diberi bahan pencemar. Dan selanjutnya, langkah yang keempat, catatlah hasil dan pengamatan.
Adapun hasil yang diperoleh dalam melakukan praktikum pencemaran lingkungan pada air, di mana ikan pada air yang ditambah dengan deterjen, jumlah ikan yang mati pada hari pertama itu ada 2 ekor. Hari kedua itu ada yang 3 ekor. Ikan pada air yang ditambahkan dengan minyak tanah pada hari pertama yang mati tidak ada. Hari kedua yang mati ada 2 ekor. Hari ketiga yang mati ada 3 ekor. Nah, ikan pada air yang ditambahkan dengan pestisida, jumlah ikan yang mati pada hari pertama itu tidak ada. Hari kedua yang mati ada 3 ekor. Pada hari ketiga yang mati ada 2 ekor. Nah, ikan pada air biasa, jumlah ikan yang mati pada hari pertama sampai hari kelima itu yang mati tidak ada. Dari ketiga bahan yang ditambahkan ke dalam air tadi, maka dapat kita ketahui bahwasanya deterjen, minyak tanah, dan pestisida sangat berbahaya bagi keberlangsungan makhluk hidup yang ada di perairan. Yang pertama ada deterjen. Salah satu zat penyusun deterjen itu adalah alkyl benzen sulfonat. Alkyl benzen sulfonat bersifat sulit terurai di alam, mengandung banyak sekali bahan kimia berbahaya seperti zat pewangi, pemutih, alkyl benzen sulfonat, nonilfenol, kemudian ektosilatit, surfaktan, dan fosfat. Semua zat kimia tersebut dapat mengancam kelangsungan hidup biota laut. Selanjutnya ada pestisida. Pestisida atau pembasmi hama atau dari bahasa Inggris yang berarti pesticide adalah bahan yang digunakan untuk mengendalikan, menolak atau membasmi organisme pengganggu. Bahaya pestisida terhadap perairan yaitu pestisida dapat terakumulasi di perairan dalam jangka panjang dan mampu membunuh zooplankton, sumber makanan utama ikan kecil. Beberapa ikan, sebagian juga memakan serangga. Kematian serangga akibat pestisida dapat menyebabkan ikan kesulitan menempatkan makanannya. Selanjutnya ada minyak tanah. Secara langsung, minyak menyebabkan kematian pada ikan karena kekurangan oksigen, keracunan karbon dioksida, dan keracunan langsung oleh bahan berbahaya akibat jangka panjang. Lebih banyak mengancam biota muda. Minyak di dalam laut dapat termakan oleh biota laut sehingga mempengaruhi ekosistem dan keseimbangan kehidupan di perairan. Nah, dari praktikum yang telah kita lakukan tentang pencemaran air, yaitu kita menguji coba ikan-ikan kecil yang dimana kita letakkan di wadah-wadah tertentu, dimana wadah tersebut setelah kita kasih 1% deterjen, ada yang 1% minyak tanah, dan ada yang kita kasih pestisida. Dan sebagai pembanding kita tidak kasih apapun, yaitu kita beri air putih biasa saja. Nah, dari praktikum ini dapat kita simpulkan bahwasanya pencemaran lingkungan air yang disebabkan oleh deterjen, minyak, dan pestisida sangat berdampak buruk bagi biota yang ada di dalam suatu perairan, baik perairan sungai, perairan danau, maupun perairan laut. Adapun dampak dari pencemaran diantaranya, yang pertama kerusakan ekosistem air, lalu akan terjadinya bencana seperti banjir dan tanah longsor, biota laut atau biota air akan mati, sumber air bersih akan berkurang, gangguan kesehatan atau terjadinya banyak penyakit di lingkungan sekitar, lalu terjadinya penurunan kualitas lingkungan dan keseimbangan lingkungan akan terganggu serta akan terjadinya suatu erosi. Adapun cara mengatasi pencemaran air yaitu dapat dilakukan seperti tidak membuang sampah ke sungai, mengurangi penggunaan deterjen dan obat-obat kimia berbahaya seperti pestisida, dan selalu menerapkan 4R yaitu recycle, daur ulang, reuse penggunaan ulang, reduce pengurangan penggunaan, dan repair